Pagi, edisi Kamis 25 Agustus 2022. Tema kita pagi ini adalah hanya hamba. Kita membaca di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10b. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Sahabat, tidak ada ceritanya jika seorang hamba yang baru menyelesaikan tugas atau pekerjaannya memerintah tuannya agar ia disediakan makanan. Yang ada justru sebaliknya. Secapek-capeknya hamba bekerja, apabila si tuan memintanya untuk menyediakan makanan, hamba itu pun pergi melakukan apa yang diperintahkan tuannya itu. Bila si tuan sudah selesai makan, barulah hamba itu boleh makan. Ditanyakan juga di dalam Alkitab, adakah ia, yaitu tuan, berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabannya adalah tidak. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang hamba, yaitu melakukan apapun yang diperintahkan tuannya meski dalam keadaan lelah. Jadi di sini seorang hamba tidak punya hak untuk menuntut tuannya. Kata hamba diambil dari bahasa Yunani, yaitu dolos, yang artinya adalah budak. Tugas seorang budak ialah taat dan setia melayani tuannya. Sahabat, siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Dan jika Paulus dipilih dan dipercaya oleh Tuhan sebagai pemberita Injil, baginya merupakan suatu anugerah dan kepercayaan yang luar biasa, sehingga kesempatan itu tidak disia-siakannya. Rasul Paulus bertekad demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Sahabat, sebagai hamba Tuhan, kita pun dituntut untuk memiliki komitmen seperti Rasul Paulus. Namun kiranya masih banyak hamba Tuhan yang telah bekerja keras melayani dan memberitakan Injil Kristus. Tapi perlu diingat, jangan sampai hamba Tuhan itu kehilangan esensinya sebagai seorang hamba. Apalagi jika sudah menjadi hamba Tuhan yang terkenal, maka jadwal pelayanan pun kian padat karena banyak jemaat atau gereja yang rindu untuk dilayani. Nah sahabat, berhati-hatilah dalam hal ini. Mengapa? Karena dapat membuat para hamba Tuhan merasa bangga dan tidak sedikit yang mulai lupa diri dan secara perlahan telah mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka merasa telah bekerja dan berjasa bagi Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri telah meninggalkan teladan bagi kita. Seperti firman-Nya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sahabat, Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Seorang hamba haruslah memiliki kerendahan hati. Ada sebuah kisah di Alkitab, yaitu seorang perempuan dari Siro-Fenisia yang datang kepada Yesus karena anaknya dirasuk setan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Meskipun perkataan Tuhan sangat pedas, namun perempuan itu tidak tersinggung atau sakit hati. Mengapa? Sebab ia sadar siapa dirinya. Dia hanya seorang hamba yang rendah. Maka ia pun menjawab demikian. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka karena perempuan Siro ini memiliki kerendahan hati, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dan terjadinya mujizat. Anaknya dipulihkan. Begitu pula kita sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang patut dibanggakan. Tugas kita hanyalah melakukan apa kehendak Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus.
Dalam hal ini, tidak ada istilah hamba Tuhan besar atau hamba Tuhan kecil. Semuanya sama. Kita adalah hambanya, hanya hamba. Puji Tuhan sahabat, renungan pagi ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita hanya seorang hamba. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menghambakan diri kepadanya. Karena itulah yang dapat kita lakukan untuk kita belajar membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Belajar merendahkan hati, belajar melayani dengan hati hamba. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mempercayakan banyak hal kepada kami. Baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga dan sebagainya. Tuhan, biarlah kami mengerjakan semuanya itu dengan penuh kerendahan hati. Karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu melayani Tuhan. Kami rindu hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin dalam setiap hal yang kami kerjakan, terutama dalam pelayanan kami mencuri kemuliaan. Dan pagi ini kami boleh ditegur oleh firman-Mu bahwa kami hanya seorang hamba yang harus taat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kami, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.